Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rajiv Ekas, NIM 2107374, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Sini saya akan menjelaskan apa itu hydraulic power steering dan electric power steering dan manual power steering. Pertama, sistem power steering memang menjadi hal yang cukup baru bagi jika ingin belajar otomotif. Power steering merupakan sistem kemudi yang dapat mengurangi usaha atau tenaga pengemudi untuk mengendalikan dan meringankan roda kemudian kendaraan agar lebih mudah diatur dan minim keluar tenaga. Pada umumnya, power steering memiliki tenaga putaran mesin yang diubah menjadi pompa fluida. Sistem ini dinamakan hidrolik, yang mana memberikan tenaga tambahan agar pengemudi lebih luas. Komponen dari sistem hydraulic power steering yaitu pertama reservoir tank, steering oil. Fungsi sebagai penampung oli power steering, sebagai wadah untuk menampung oli power steering yang dialirkan ke bagian low pressure hose. 2. Pompa power steering. Fungsinya menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Untuk memindahkan kendali setir, ada semacam pompa yang berfungsi menghasilkan tekanan fluida yang sangat tinggi. Fungsi dari fluida juga meningkatkan daya kemudi ketika berbelok sehingga kendali setir menjadi lebih enteng. Pompa atau bisa disebut fan pump ini digerakkan dengan fan bar dan puli melalui roda gigi yang menempel langsung kepada mesin. 3. High pressure steering hose. Komponen ini memiliki fungsi sebagai saluran pengalir fluida bertekanan tinggi. Rotary control valve akan menerima flow tekanan dan membuat kerja kendali setir lebih mudah. Khusus selang ini memang dirancang sedemikian rupa untuk menahan tekanan fluida yang sangat tinggi dari pompa oli. 4. Low pressure steering hose. Tidak berbeda dengan komponen sebelumnya, steering hose seperti ini lebih mengalirkan fluida bertekanan rendah dari rotary ke reservoir tank. Perbedaan secara signifikan terletak pada tekanan fluida yang sangat rendah. 5. Rotary control valve. Bagian mengatur arah aliran fluida dari pompa, dialirkan oleh steering hose dan diatur melalui rotary control valve. Fungsi ini sangat vital agar kendali mobil tetap mudah dan aman. 6. Steering rack shaft. Fungsi dari ini merupakan tumpuan dari piston serta di satu sisinya dengan power cylinder. Terhubung langsung dengan power cylinder, steering rack akan membantu menahan dan mengulur tarikan mobil ketika hendak belok. 7. Power cylinder merupakan silinder mekanis dari tempat piston mobil yang menyatu dengan steering rack. Tingginya aliran fluida dan hidrolik masing-masing fluid camber akan diterima oleh power cylinder, lalu didorong dengan piston sehingga menggerakkan roda gigi kemudi menjadi lebih mulus. 8. Steering gear house. Fungsinya melindungi power steering rack, shaft, dan pinion gear. Berfungsi untuk melindungi serta meletakkan kedua komponen agar kendali tetap aman. Mobil juga tidak akan mengalami gangguan atau kendala saat merubah kemudi setir. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang electric power steering. Selanjutnya pengertian dari power steering. Electric power steering. Power steering elektrik merupakan salah satu jenis power steering yang banyak dipakai di mobil modern. EPS merupakan motor elektrik yang berhubungan langsung dengan batang setir. Untuk membuat ringan putaran setir, biasanya motor penggerak EPS diletakkan di bawah dashboard atau di ruang mesin. Tujuan EPS.
adalah meningkatkan efisien kerja kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering. Perubahan ini dialihkan sistem hidrolis ke elektrik. Power steering yang proses kerjanya dibantu arus listrik ini dapat mereduksi pemakaian energi kendaraan yang tidak perlu. Keuntungan dari EPS, suara cenderung lebih tenang, konstruksi lebih simpel, tidak perlu memikirkan minyak power steering. Kerugian EPS meskipun konstruksi simpel, rangkaian elektriknya rumit, dan harga komponen mahal. Komponen dari elektrik power steering. Satu, sensor berfungsi dalam mendeteksi kondisi mobil agar sesuai dengan kebutuhan kemudi. Komponen sensor terdiri dari Vehicle Speed Sensor atau VSS berfungsi mendeteksi kecepatan kendaraan sehingga sebagai masukan kontrol modul dalam untuk menentukan beban kemudi berdasarkan kecepatan kendaraan. Kemudian steering torque sensor berfungsi mendeteksi momen saat kemudi mulai diputar oleh pengemudi. Nose suppressor berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. 2. Steering control module. Komponen ini mengolah semua data yang diberikan sensor dalam mengatur kerja EPS. Masukan dari sensor diolah dan didata digunakan mengatur agar kerja steering sesuai kondisi jalan sehingga kebutuhan steering bisa terpenuhi dengan baik dalam berbagai aspek. 3. Aktuator. Komponen ini terdiri dari motor listrik yang terletak bertautan dengan rak dan pinion, berfungsi membantu meringankan putaran steering. 4. Steering electric clutch. Berfungsi layaknya kopling biasanya dan terletak di antara motor dan batang kemudi. Tujuannya adalah memutus dan menyambungkan steering manshaft dengan elektrik motor sesuai dengan kondisi kendaraan. 5. Onboard diagnostik. Berupa display indikator yang berada di panel instrumen. Indikator yang menyala jika terdapat masalah dengan EPS dan biasanya menyebabkan EPS berat atau tidak berfungsi. Cara kerja EPS. Pada saat kunci kontak diputar ke on, maka steering kolom modul elektrik steering akan mendapatkan suplai aliran listrik. 2. Saat standby panel lampu indikator elektronik steering akan menyala. 3. Pada saat mesin dihidupkan, maka noise suppressor akan menginformasikan pada ECM untuk mengaktifkan motor elektrik dan klep akan menghubung batang kemudi atau steering manshaft dengan motor elektrik. 4. Ketika roda kemudi mulai diputar pengemudi, maka akan terdeteksi oleh TRQ sensor. Kemudian TRQ sensor akan menginformasikan sejauh mana roda kemudi diputar dan seberapa cepat roda kemudi diputar. 5. Dengan adanya informasi TRQ sensor tersebut, steering control modul akan mengirimkan arus listrik dan motor listrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, visual speed sensor akan menginformasikan kecepatan kendaraan ke steering control modul. Ketika kecepatan kendaraan tinggi yaitu sekitar di atas 80 km/jam, maka steering control modul akan memerintahkan menghentikan aliran listrik ke motor elektrik. Sekian keterangan dari EPS atau electric power steering. Selanjutnya kita menjelaskan steering manual, sistem kemudi manual. Sistem kemudi ini pertama digunakan untuk menggerakkan roda mobil saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen disusun berhubungan. Sistem kerjanya sederhana dan sangat mudah dipahami. Sayangnya sistem kemudi manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual. Ini membuat pengemudi lebih cepat lelah saat mengemudi. Cara kerja sistem kemudi mobil cukup mudah dipahami. Saat roda kemudi atau setir diputar, steering manshaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear.
Kemudian tenaga putar akan diperbesar untuk mendapatkan momen yang lebih besar agar roda depan bisa bergerak. Komponen dari manual steering wheel, berfungsi sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Kedua, steering column. Ini berfungsi mekanis yang menyerap energi berupa gaya dorongan kemudi saat terjadi tabrakan. Tiga, steering gear. Fungsinya steering gear untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. 4. Steering link cage. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. 5. Ball joint. Fungsi ball joint adalah agar penggerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi penggerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. 6. Dashboard. Komponen ini adalah berfungsi melindungi komponen rak dan dari kotoran, baik debu atau lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak reksa. 7. Tirot, berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arah dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda. Jadi sebaiknya periksa tirot secara berkala. 8. Steering house, berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Sekian keterangan dari manual steering. Dan sekian juga penjelasan dari hydraulic steering, electric steering, dan manual steering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.